Nah, berikutnya adalah terus proses machine learning bagaimana? Nah, gambarannya secara umum tuh data harus ada dulu sebagai input ya. Data ini bisa berupa teks atau spreadsheet, Excel itu ya, atau SQL, database. Kemudian dari data ini dimasukkan, ada proses untuk dimasukkan dalam sebuah algoritma untuk mengabstraksi data supaya representasi dari data itu format ya, punya format tertentu sesuai dengan algoritma yang dipilih ya. Nah, kemudian hasilnya adalah generalisasi. Nah, generalisasi ini proses untuk mengoptimalkan hasil dari kan abstraksi the data ini kan prosesnya menghasilkan sebuah model. Nah, generalisasi itu adalah berusaha ada proses tahapan supaya model yang dibangun itu segenerik mungkin. Generik itu maksudnya adalah datanya itu bisa memprediksi input apapun. Jadi tidak hanya input yang ada dari datasetnya, tapi juga data yang sifatnya di luar dari dataset itu. Kalau tadi prosesnya secara umum begitu, maka apa yang kita lakukan sebagai seorang data scientist? Pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dulu ini ya, data. Kemarin Anda sudah ngumpulin data, bagus. Nah, cara mengumpulkan data itu kan begitu ya. Ada medianya untuk mengumpulkan data, kemudian ada sumber-sumber data yang masuk terus-menerus. Dan harapannya adalah ketika data masuk, data yang diberikan adalah data yang valid, bukan data asal-asalan. Nah, itulah tantangannya ketika mengumpulkan data. Kemudian dari data collection ini kita harus melihat dulu, mengobservasi apakah data yang kita punya ini sudah siap, sudah bagus, sudah sudah rapi, strukturnya sudah konsisten, isi kolom-kolomnya. Nah, dari situ kan setelah diobservasi baru kita menentukan apakah kita perlu melakukan data preprocessing. Data preprocessing ini biasanya mempersiapkan data aja sesuai dengan algoritma yang akan kita gunakan nanti. Sebelum kita training algoritmanya, datanya disiapkan dulu. Intinya jangan sampai ada contoh, jangan sampai ada data itu yang data ngawur itu sampai masuk ke sana, jangan sampai. Kemudian jangan sampai juga ada data yang kalau misalnya ada atributnya 10 ternyata yang terisi itu cuma 2. Nah, itu kan tidak bagus datanya. Harus diapakan? Nah, di data preprocessing. Nah, kalau sudah siap datanya, baru kita masukkan ke proses tahapan untuk melakukan training modelnya. Training model ini berarti algoritmanya sudah dipilih, kemudian kita mulai mentraining model dengan data-data yang sudah kita preprocessing tadi. Nah, ketika proses training tentu kita perlu mengevaluasi apakah proses trainingnya itu sudah sempurna, sudah baik, sudah optimal atau belum, ya, atau intinya itu sudah generik atau enggak, ya, sesuai ekspektasi kita atau enggak. Kalau enggak berarti balik lagi ke model training. Biasanya kalau balik ke model training ini ada proses rekonfigurasi, konfigurasi parameter dari algoritmanya itu diubah di sini. Kemudian evaluasi, dicek lagi sudah generik atau sesuai ekspektasi enggak. Kalau misalnya tidak, ya muter lagi di sini. Tapi kalau iya, baru implementasi. Modelnya itu final. Kalau implementasi berarti kalau kita ingin menerapkan dalam web, berarti ya kita buatkan sistem informasinya, kemudian model ini sebagai backend yang siap menerima input, kemudian menghasilkan sebuah output untuk ditampilkan di webnya. Itu kalau di web. Kalau di aplikasi desktop juga sama, aplikasi mobile juga sama. Tapi ada proses untuk upgrade model, yaitu model improvement jika dibutuhkan. Kondisi ini tercapai jika dataset ada perubahan, ada penambahan, ada klarifikasi data misalnya, ada dan sebagainya berkaitan sama data biasanya. Ada suatu fakta-fakta baru yang ditemukan misalnya, maka harus ada model improvement. Ada tahapannya nanti akan berulang lagi ke sana.
Oke, ini secara secara konsep pipeline untuk machine learning itu jalannya seperti ini. Nah, ini ya sudah saya jelaskan tadi data collection, sudah saya jelaskan di awal dulu ketika kalau mau mengumpulkan data itu bisa sensus, sampling, eksperimen atau observasi. Nah, penyimpanan datanya juga harus dalam bentuk tabular atau representasi tabel, ya seperti tabel, contoh CSV atau Excel, akan memudahkan untuk kita. Atau karena nanti kalau tidak dalam bentuk itu, kita harus mengolah dulu, mempersiapkan datanya supaya mudah kita mengidentifikasi mana sampel, mana